Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farliana Kiai, Prodi Sistem Informasi semester 4. Nah, jadi di sini saya membawakan sebuah materi yaitu tentang notasi sigma atau notasi penjumlahan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu notasi sigma. Jadi, notasi sigma yang ditulis dengan lambang sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma sendiri merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Jadi, notasi sigma itu dia merupakan penjumlahan. Selanjutnya, notasi sigma sendiri memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu penjumlahan yang panjang. Nah, di sini terdapat sebuah rumus untuk notasi sigma. Jadi dia sigma K sama dengan 1, di sini ada N, kemudian A, K. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu ini N dia merupakan batas atas angka terakhir yang harus dicapai. Nah, kemudian yang ini dia merupakan simbol sigma. Nah, dan A dalam kurung K ini dia merupakan fungsi atau formula persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Kemudian di sini ada K. Nah, K ini dia merupakan indeks penjumlahan. Nah, indeks yang akan dimasukkan sebagai variabel di dalam fungsi. Kemudian untuk 1 ini, dia merupakan batas atas angka pertama untuk memulai penjumlahan. Nah, jadi rumus sigma ini dia dapat artinya dia dapat dibaca K ini merupakan indeks bergerak dari angka 1 sampai N. Nah, kemudian ganti K dengan angka 1 sampai N secara berurutan dan cara menjumlahkannya. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk rumus notasi sigma. Nah, rumus notasi sigma ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada penjelasan I itu dia merupakan indeks penjumlahan, kemudian 1 ini batas bawah penjumlahan, kemudian N itu merupakan batas atas penjumlahan, sehingga rumus yang ada di sini dapat dibaca yaitu penjumlahan suku UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Nah, jadi dia sigma UI dia dari untuk I dari angka 1 sampai dengan N. Nah, seperti itu. Jadi N itu dia merupakan batas atas penjumlahan. Selanjutnya, ini merupakan contoh. Jadi misalkan sigma N sama dengan 1 sampai dengan 10. Jadi di sini ada cara untuk pengerjaannya. Jadi dia di sini karena N-nya itu sama dengan 1, maka diawali dengan angka 1 dan ini merupakan batas akhir yaitu 10. Jadi dia dijumlahkan secara berurutan sampai angka 10 dan hasilnya 55. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu sigma 2 pangkat N kurang 1, N sama dengan 1 sampai dengan 4. Nah, jadi ini cara pengerjaannya. Nah, N di sini dia yang ada di sini
dia secara berurutan, yaitu pangkatnya secara berurutan sampai dengan angka 4. Nah, jadi dia 2 pangkat 1 kurang 1 ditambah, kemudian ditambah 2 pangkat 2 kurang 1, tambah 2 pangkat 3 kurang 1, tambah 2 pangkat 4 kurang 1. Nah, jadi dari hasil di atas yaitu 26. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mohon maaf, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Susanti Jafar, saya dari kelompok 5 Program Studi Sistem Informasi semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mean, median, dan modus. Nah, selanjutnya mean disebut juga dengan rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dan dengan banyaknya data. Cara hitungnya jumlah semua data kemudian bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini ada contoh hitung mean dari data berikut. Data di sini ada 8 data, yaitu 18, 14, 18, 23, 16, 18, 10, 20. Nah, langkah 1, jumlahkan semua data menjadi 8 data tersebut kita jumlahkan dan menghasilkan hasil 136. Nah, langkah selanjutnya kita cari banyaknya data, yakni banyaknya data itu ada 8. Sehingga mean jumlah semua data dibagi banyaknya data. 136 bagi 8, hasilnya 17. Mean rata-rata. Untuk dapat menentukan mean atau rata-rata dari data kelompok, maka kita perlu menjumlahkan semua data kemudian membaginya dengan banyaknya data tersebut. Namun, karena penyajian data kelompok tersebut diberikan dalam bentuk yang berbeda, maka rumus untuk mencari nilai mean rata-rata untuk data kelompok itu terlihat sedikit berbeda dengan cara mencari nilai rata-rata pada data tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada median. Median disebut juga dengan nilai tengah, adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Cara hitungnya sangat mudah. Pertama kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil, data terbesar. Jika banyak data yang ganjil, maka median tepat ada di tengah atau bisa digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata kedua data yang letaknya tepat di tengah. Atau bisa menggunakan rumus contoh. Banyak data ganjil, tentukan median dari data berikut. Di sini ada 21, 27, 23, 25, 21, 28, 24, 27, 29. Langkah pertama kita urutkan dari data terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari data terkecilnya dari angka berapa. Kita dapat di sini ada 21, 21 dan seterusnya sampai yang tertinggi. Kemudian langkah kedua banyak data ada 0 sehingga median tepat ada di tengah-tengah, yaitu median dalam kurung n tambah 1 garing 2 sama dengan 9 tambah 1 garing 2 sama dengan 5. Data urutan kelima adalah 25. Nah, langkah kedua banyak data genap. Nah, di sini jika kita mencari datanya genap, tentukan median dari data berikut. 23, 33 dan seterusnya. Langkah pertama, urutkan dari data terkecil sampai yang terbesar. Kemudian langkah kedua, banyak data ada 10 sehingga median adalah rata-rata 2. Data di tengah 33 tambah 35 hasilnya 6.872 sama dengan 34. Median ialah data tengah setelah diurutkan
pada data tunggal. Nilai median tersebut dapat dicari dengan mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kemudian mencari data yang terletak tepat di tengahnya. Cara ini hampir sama dengan mencari median pada data tunggal. Nilai median pada data kelompok juga merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Bentuk kelompok, maka datanya tidak dapat diurutkan seperti pada data tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada modus. Adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Kenapa? Cara hitungnya itu sangat mudah. Pertama, kita cari data yang paling banyak muncul. Contohnya 7, 9, 8, 10, 6, 8, 6, 8, 7, 8. Nah, di sini yang sering muncul itu adalah angka 8. Paling sering yaitu 4 kali. Angka 6 dan 7 muncul hanya 2 kali. Sedangkan angka 9 dan 10 muncul sekali, maka modusnya adalah 8. Karena angka 8 yang paling banyak muncul. Kemudian modus ialah nilai data yang paling sering muncul atau data yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi. Untuk mencari nilai modus pada data tunggal sangat mudah, yaitu dengan cara mencari nilai data dengan frekuensi paling banyak. Namun untuk mencari nilai modus pada data kelompok tidaklah semudah kita mencari nilai modus pada data tunggal. Hal ini dikarenakan bentuk penyajian data kelompok yang disajikan dalam sebuah rentang kelas, sehingga nilai modus data kelompok tidak mudah untuk langsung didapatkan. Dan untuk menemukan nilai modus dari data kelompok, maka kita perlu menggunakan sebuah rumus. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Hasil ulangan siswa kelas 2 SMA mata pelajaran IPA yang didapat dari salah satu seorang murid selama 1 semester adalah 7, 5, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Maka tentukan nilai rata-rata mean, modus, dan median dari data tunggal dari nilai ulangan siswa tersebut. Nah, untuk jawaban sendiri untuk mean, nilai rata-rata dari persoalan di atas ialah mean. Nah, di sini kita jumlahkan datanya dan hasil dari soal tersebut. Ini ada 7,5 tambah 8 tambah 7 tambah 6,5 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 6,5 tambah 8 tambah 7,5 tambah 8 tambah 7 tambah 7. Kita bahagi 12. Kenapa? 12 itu kita dapatkan dari jumlah data tersebut, yaitu ada 75 satu data, 8 satu data, 7 satu data, 6,5 satu data, seterusnya, sehingga kita mendapatkan 12 data. Kemudian hasil penjumlahan tadi kita bahagikan dengan jumlah data dan hasilnya 7,25. Selanjutnya ada median. Nah, di median tersebut di median ini kita untuk menentukan median data di atas, maka harus kita mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga paling yang terbesar. Seperti berikut ini ya. 6,5 di sini terurut dari angka bawah sampai angka atas. Setelah data tersebut kita urutkan, langkah selanjutnya ialah kita dapat mencari nilai tengah dari data tersebut. Dan karena lebih banyak data jumlah yang genap 12, maka nilai tengahnya menjadi 2 nilai, yaitu nilai 7 dan 7. Median 7 tambah 7 bahagi 2. Hasilnya 14 bahagi 2, 7 tambah 7 kan 14. Nah, kita bahagikan dengan 2, mendapatkan nilai 7. Kemudian kita beralih pada modus. Nah, di modus ini kan angka yang sering muncul ialah nilai yang paling sering muncul, dan dari data di atas dapat kita ketahui bahwa data nilai yang paling sering muncul ialah nilai 7. Karena kenapa? Nilai 7 adalah nilai yang sering muncul. Nah, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, perkenalkan nama saya Nirmala Saleh dari kelompok 5. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar deviasi. Nah, jadi di sini apa sih itu standar deviasi? Nah, standar deviasi ini dia adalah salah satu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan seberapa dekat elemen data-data yang ada dengan mean dari sampel tersebut. Nah, selain itu dalam pemakaiannya ini standar deviasi berfungsi untuk menentukan seberapa heterogen elemen data yang terdapat dalam sebuah data. Nah, jadi semakin besar selisih dengan mean, semakin heterogen juga data yang terdapat dalam populasi sampel tersebut. Nah, cara menghitung standar deviasinya yaitu kita dapat membedakan menjadi dua cara, yaitu cara menghitung data individu dapat dilakukan dengan cara yang di bawah ini. Yang pertama ini dia mencari mean data individu, yang kedua mencari selisih tiap data individunya dengan mean, yang ketiga dia memasukkan data ke rumus. Nah, kemudian untuk perhitungan data kelompok dapat dilakukan dengan cara yang pertama ini mencari mean dari data kelompok, yang kedua mencari selisih nilai tengah data dengan mean, yang ketiga ini dia memasukkan rumus juga. Nah, rumus standar deviasi ini adalah variasi dibedakan menjadi dua variasi, yaitu ada variasi populasi dan variasi sampel. Nah, sehingga hal tersebut pun berlaku pada standar deviasi yang merupakan akar dari variasi tersebut, yaitu standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel S. Nah, jadi di sini adalah rumus standar deviasi populasi. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya di sini dengan data KI sama dengan data KI atau mean data populasi, dan N sama dengan jumlah elemen data populasi. Kemudian rumus standar deviasi sampel adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari standar deviasi sampel tersebut. Nah, dengan data KI ini sama dengan data KI rata-rata sampel, mean sama dengan mean data sampel, dan N sama dengan jumlah elemen data sampel. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal standar deviasi yaitu di sini diketahui data nilai matematika 10 siswa kelas 2 SMA 1 Purbalingga adalah ada 89, 54, 98, 76, 87, 87, 82, 90, 78, 80. Nah, hitunglah standar deviasinya. Nah, di sini ada pembahasannya. Jadi di sini kita tulis min dulu. Min sama dengan 89 tambah 54 tambah 98 tambah 76 tambah 87 tambah 87 tambah 82 tambah 90 tambah 78 tambah 80 dibahagi 10. Nah, 10 ini dia dari 10 siswa tersebut. Nah, jadi ini kita bahagi aja. Sini kita tambahkan dulu. Nah, hasilnya dia dapat 829 bahagi 10. Nah, jadi hasilnya itu adalah 82,1. Nah, jadi data di atas adalah data sampel. Nah, maka jadi ini rumusnya. Nah, maka di sini ada rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Nah, ini. Nah, jadi jumlah semuanya ini adalah 1258,9. Nah, jadi standar deviasi dari data nilai matematika 10 siswa kelas 2 SMA 1 Purbalingga itu yaitu dia 11,22. Nah, jadi jumlah yang tadi yang 1258,9 ini kita bagi 10 dengan data siswa tersebut yang 10 orang. Nah, terus kita
akarkan sama dengan dia menjadi 11,22. Nah, baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilman Fadli Limula. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang distribusi frekuensi, di mana sebagai pengantar itu distribusi frekuensi merupakan salah satu cara untuk meringkas data, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas, dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas, terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi frekuensi data kualitatif dan distribusi data kuantitatif. Nah, untuk distribusi frekuensi data kualitatif, data berikut ini merupakan data 25 orang yang membeli motor dari 5 jenis merek perusahaan otomotif. Di antaranya ada Yamaha, ada Vespa, ada Suzuki, kemudian ada Kawasaki, ada Honda. Nah, untuk jadi distribusi frekuensi data kualitatif yang kedua itu distribusi frekuensi pembelian motor. Itu terbagi atas dua kolom, di mana perusahaan memiliki perusahaan Yamaha. Kita lihat di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi di sini ada 6. Begitu juga dengan Honda, Suzuki, Kawasaki, Vespa. Jadi totalnya ada 25. Distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif atau FR, suatu kelas adalah proporsi item dalam setiap kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Jika kelompok data memiliki N observasi, maka frekuensi relatif dari setiap kategori atau kelas akan diberikan sebagai berikut. Ini rumusnya, FR sama dengan frekuensi per N. Kemudian distribusi relatif pembelian motor. Di perusahaan Yamaha itu ada 6, maka frekuensi relatifnya itu 0,24 karena dibagi dengan N. Distribusi frekuensi data kuantitatif ada 3 tahapan yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kuantitatif, yaitu penentuan range atau R, penentuan jumlah kelas atau JK, penentuan interval atau I. Untuk range, R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian untuk jumlah kelas, JK 1 tambah 3,3 log N. Interval I sama dengan R per JK. Nah, data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa di sini kita bisa lihat di kolomnya ini ada 23, 60, 79, 32, 57 dan seterusnya. Nah, untuk mencari data R-nya itu data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 98 dikurangi dengan 10. Jadi data terbesarnya adalah 98. Iya, 98 dan dikurangi 10, angka terkecil, sama dengan 8. Nah, kemudian untuk JK itu 1 tambah 3,3 log N. Terus 1 tambah 3,3 log N 60. Nah, 6,8 sama dengan 7. Kemudian untuk R per JK sama dengan 88 per 7 sama dengan 12,5 atau 13. Disederhanakan. Kemudian penentuan interval. Jadi untuk intervalnya itu 10 sampai dengan 22, 23, 35, 36, 48, 49, 61. Kemudian untuk F 3, 4, 5, 8, 14, 20 dan 6 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil penentuan untuk CM yang terakhir.
Dan yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensinya. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Nah, grafik dari tabel distribusi. Data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam bentuk grafis dengan tujuan mempermudah menganalisa data. Jenis grafik yang bisa dibuat diantaranya histogram, frekuensi poligon, dan frekuensi kurva. Jadi ini grafik histogramnya. Bisa kita lihat di sini ada 81 yang paling di atas, paling tinggi. Itu bisa mencapai sampai 20. Jadi ini grafik poligonnya. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Nuhu. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi semester 4. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk tugas UTS statistika, yang dimana materi kuartil, desil, dan persentil yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Andika Nuhu. Jadi saya mendapatkan materi kuartil, desil, dan persentil. Kita akan mulai penjelasannya dari kuartil. Kuartil terbagi menjadi 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Atau kita juga bisa menyebutkannya yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil itu sendiri dia mempunyai rumus. Yang pertama, rumus untuk data yang tidak berkelompok. Jadi rumus ini kita gunakan untuk data yang tidak berkelompok. Nantinya juga di kedepannya ada rumus untuk data yang berkelompok, seperti itu. Jadi di sini tertera rumus untuk data tidak berkelompok, yaitu QI sama dengan nilai yang ke kurang I N tambah 1/4, yang dimana I sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, untuk dapat data yang berkelompok, dia juga mempunyai rumus sendiri untuk data yang berkelompok, yaitu bisa teman-teman lihat QI sama dengan L0 tambah C I N/4 kurang V besar atau jumlah frekuensi semua kelas per F kecil. Nah, F kecil di sini yaitu frekuensi kelas kuartil. Jadi teman-teman juga bisa melihat keterangannya di sebelah kanan. Jadi itu saja untuk kuartil. Selanjutnya kita masuk untuk desil. Nah, desil ini jika sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 9 pembagi masing-masing yang disebut nilai desil. Jadi saya ulangi, jika ada sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 9 pembagi masing-masing disebut nilai desil, yaitu D1, D2 sampai dengan D9. Nah, jadi jika ada 10 bagian data yang sama banyak, maka akan terdapat 9 pembagi, yang dimana pembagi itu disebut dengan nilai desil, yaitu bisa disebut dengan D1, D2 sampai dengan D9. Lalu yang kedua, untuk data yang tidak berkelompok. Nah, seperti halnya kuartil, desil juga memiliki rumus untuk data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Untuk yang tidak berkelompok itu hampir sama dengan kuartil. Dia D1, kalau tadi QI, ini sekarang DI, sama dengan nilai yang ke kurang I N tambah 1/10, yang dimana I sama dengan 1 sampai dengan 9. Seperti itu. Jadi kenapa ini per 10 di sini? Karena desil itu dia adalah sekelompok data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi dalam rumus dia per 10. Jadi I N tambah 1/10. Sedangkan untuk data berkelompok dia sama juga dengan kuartil, rumusnya, bentuknya. Hanya saja yang beda di sini yaitu untuk nilai 10-nya di sini, atau nilai 10-nya di sini. Sedangkan untuk kuartil itu dia per 4, sedangkan untuk desil dia itu per 10.
dan untuk I-nya itu dibatasi sampai dengan 9, 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai dengan 9, karena dia sesuai dengan pengertiannya dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 9 pembagi, seperti itu. Jadi itu untuk pengertian desil beserta rumusnya. Kita masuk ke yang berikutnya, itu persentil. Jadi jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi yang masing-masing disebut persentil. Jadi dia seperti desil, hanya saja kalau persentil dia sekelompok data yang dibagi menjadi 100 bagian. Kalau di desil itu hanya dibagi menjadi 10 bagian saja, sedangkan untuk persentil dia dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak dan terdapat 99 pembagi yang masing-masing disebut persentil. Itu P1, P2, P3 dan seterusnya sampai dengan P99. Untuk rumusnya juga sama. Untuk data yang tidak berkelompok hanya saja untuk di sini rumusnya per 100 karena dia dibagi 100 dan I-nya sampai dengan 99. Jadi 1, 2 sampai dengan 99 karena dia terdapat 99 pembagi. Untuk data yang berkelompoknya juga sama. Langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu untuk contoh soal. Nah, contoh soal data yang tidak berkelompok. Jadi di sini adalah contoh soal untuk data-data yang tidak berkelompok terlebih dahulu. Mungkin di slide berikutnya juga akan ada contoh soal yang data yang berkelompok. Jadi yang pertama, tentukan kuartil Q1, Q2 dan Q3 dari data gaji bulanan 13 karyawan dalam ribuan rupiah berikut. Di sini ada data gaji 13 karyawan ini. Jadi ini berupa data yang tidak berkelompok. Jadi begini modelnya. Lalu di sini ada penjelasannya atau jawabannya. Jadi sebelum kita mencari Q1, Q2 dan Q3, kita urutkan terlebih dahulu. Jadi 40, 30, 50, 60 ini kita urutkan menjadi sebuah urutan dari nilai kecil ke nilai yang terbesar. Maka sini kita masukkan rumus seperti ini. Jadi Q1 sama dengan nilai ke1 ditambah dengan N itu kan banyaknya data, sedangkan banyaknya data di sini ada 13. Di 13 ditambah 1/4 sama dengan baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya lanjutkan karena tadi untuk contoh soalnya tidak terlalu jelas tadi, dan sekarang telah saya perbaiki. Jadi kita ulangi contoh soal untuk data tidak berkelompok. Jadi yang pertama, tentukan kuartil. Jadi pertanyaannya itu untuk menentukan kuartil Q1, Q2 dan Q3 dari data gaji bulanan 13 karyawan dalam ribuan rupiah berikut. Jadi di sini terdapat ada 13 data. Jadi untuk menentukan kuartil Q1, Q2 dan Q3, yang pertama kita lakukan itu untuk mengurutkan data. Jadi kita urutkan data dulu. Jadi dari kecil ke yang terbesar, dari 30, 35, 40 sampai dengan 100. Selanjutnya setelah kita urutkan, maka kita masukkan dengan rumus tidak berkelompok untuk kuartil. Itu rumusnya seperti ini. QI nilai ke kurang I dalam kurung N tambah 1/4, yang dimana N sama dengan 13 karena banyaknya data itu ada 13. Jadi kita masukkan saja Q1 sama dengan nilai ke1 dalam kurung 13 ditambah 1/4 dan nilai ke3 1/2 sama dengan nilai ke3 1/2. Antara nilai ke3 dan ke4, nilai ke3 tambah 1/2 nilai ke4 dikurangi dengan nilai ke3. Jadi nilai ke4 itu 1, 2, 3, 4, 45 dikurang dengan 40. Jadi 40 tambah 2,5 sama dengan 42,5. Seperti itu. Itu untuk Q1. Berikutnya tentukan desil. Tadi kuartil, sekarang untuk contoh soal desil. Tentukan
masukkan desil D3 dan D7 dari data gaji bulanan 13 karyawan. Jadi sama dia mempunyai 13 data, jadi kita urutkan dulu seperti ini. Setelah kita urutkan, perbedaannya dengan kuartil dan desil dia per 10 di sini perbedaannya. Jadi kita masukkan rumus D3 sama dengan nilai yang ketiga tambah 13 tambah 1 per 4 per 10. Lalu kita masukkan nilai yang setelah diproses dia menggunakan 4/5, itu nilai ke-4 tambah 1/5 dalam kurung nilai ke-5 kurang dengan nilai ke-4. Jadi nilai ke-5 1, 2, 3, 4, 5 50 dikurang dengan 45. Jadi 45 ditambah 1 sama dengan 46. Jadi itu untuk contoh soalnya dari desil. Nah, kenapa ini untuk contoh soal untuk data yang berkelompok. Jadi tadi yang tidak berkelompok, sekarang data yang berkelompok. Misalkan modal dalam jutaan rupiah dari 40 perusahaan pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tentukan nilai kuartil Q1, Q2 dan Q3, tentukan desil D3 dan D8, dan tentukan persentil P20 dan P80. Jadi ini adalah merupakan data, ciri-ciri merupakan data berkelompok. Lebih disajikan secara tabel seperti ini. Lalu penyelesaian soalnya, tentukan dulu kelas interval Q1, Q2 dan Q3 karena N sama dengan 40. Jadi banyaknya data itu di sini telah dicantumkan sebanyak 40. Nah, Q1 terletak pada nilai 1 dalam kurung 40 tambah 1 per 4 sama dengan 10,25. Jadi Q1 terletak dalam nilai 10,25. Nilai ke 10,25 terletak pada interval kelas 130 sampai 138. Jadi untuk Q1 di sini berada di nilai 10,25, dia terletak pada interval 130 dan 138. Jadi diarsir di sini. Selanjutnya Q2 terletak pada nilai ke-2 dalam kurung 40 tambah 1 per 4 sama dengan mendapatkan hasil 20,5. Jadi nilai 20,5 terletak pada interval kelas 139 dan 147. Jadi sini karena dia 20,5 ya, jika ditambahkan kelas 11 kelas 20,5 dia sekitar sini. Lalu Q3 dia mendapatkan hasil 30,75, sedangkan 30,75 terletak pada interval kelas 148 sampai 156, berada di sini untuk Q3. Setelah diketahui interval kelas dari tiap-tiap kuartil yang dicari, maka nilai kuartil yang dapat dicari dengan rumus. Nah, setelah kita dapatkan kuartilnya atau interval setiap kelasnya, kita masukkan ke rumus untuk rumus data kelompok. Jadi seperti ini, dimasukkan saja. Jadi untuk L0 nya 129,5, P besarnya untuk 4 tambah 5 sama dengan 9, frekuensinya 8, dan C nya sama dengan 9. Jadi langsung dimasukkan semua nilai yang telah ada, dia mendapatkan hasil 130,625. Jadi itu untuk kuartil, untuk mencari kuartil dengan data yang berkelompok. Lalu yang kedua untuk mencari desil dengan data yang berkelompok juga. Jadi yang pertama tetap kita tentukan dulu interval di mana desil berada, karena nilainya itu N nya itu bernilai 40. Banyaknya nilai itu sebanyak 40 nilai, maka kelas interval D3 dan 8 berada pada, jadi D3 terletak pada dengan hasil 12,3, dia terletak pada interval 130 sampai 138. Jadi di sini untuk D3 nya untuk desil 3. Sedangkan untuk desil 8 atau D8 terletak pada hasil 32,8, dia terletak di 139 dan 147. Dia berada di sini. Jadi tinggal masukkan saja ke rumus untuk mencari data yang berkelompok. Masukkan ke rumus ini seperti ini dengan mendapatkan hasil 132,875. Jadi itu saja penjelasan dari saya beserta contoh-contohnya untuk kuartil, desil, dan persentil. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.